kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda masih untuk Manado pagi ini, dan kali ini pendengar kita ada di Dialog Sulut Bicara. Edisi Anda mendengarkan Jumat 12 Juni 2026. Seperti yang sudah Anda dengarkan pagi hari tadi dalam penyampaian warta berita, ada juga di opini publik. Topik kita di Sulut Bicara pagi ini pendengar akan membahas Asa Persma 1960 menatap Liga 3. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Selamat pagi, Anda bisa mendengarkan siaran terestrial kami di FM 94,5 juga 88,2 dan 92 MHz. Dan Anda bisa menonton kami pendengar selain mendengarkan secara terestrial di YouTube channel RRI Manado. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar. Kali ini Asa Persma 1960 menatap Liga 3, dan sudah hadir narasumber yang bisa berkesempatan menjawab setiap pertanyaan Anda di Studio Pro 1. Pagi hari ini saya menyapa ada pelatih dan juga sekaligus ex pemain Persma, Bapak Alan Mandey. Selamat pagi Pak Alan. Selamat pagi. Ada juga Pak Marfil Budiman selaku pendiri Persma 1960 Manado. Selamat pagi Pak Marfil. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Jaya, silakan agak maju sedikit agar supaya suaranya lebih jelas sampai ke pendengar kita. Dan jangan lupa pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Pagi hari ini saya akan langsung ke Pak Marfil, tampaknya ini ya, karena kita juga waktunya cukup terbatas. Semoga bisa menampung semua pertanyaan dari pendengar. Tadi di opini publik sudah banyak yang memberikan dukungan Pak Marfil, begitu ya. Namun bukan hanya saya, masyarakat juga mungkin penasaran sebenarnya apa yang melatar belakangi kembali mendirikan Persma 1960 ini. Pertama-tama Persma 1960 itu lahir dikarenakan Persma yang Manado yang sebelumnya itu kena bans daripada transfer pemain liga asing, maka tidak bisa berkompetisi di Liga Indonesia. Maka dari itu setelah koordinasi dengan pengurus PSI pada waktu tahun 2012-2013 maka disepakati bahwa kita mendirikan dengan menambah Persma 1960 di Blatar Tengah, baru Manado. Nah itu tapi tidak merubah dari makna dari berdirinya Persma ini, bahwa ini tetap adalah Persma yang sebenarnya. Kita hanya menambah aja 1960. Kenapa 1960? 1960 ini adalah cikal bakal berdiri Persatuan Bersepak Bola Manado, Gasmal kalau itu Gasmal. Nah, itulah menjadi Persma Manado. Nah, ini latar belakang, dan ini saat ini kita melihat bahwa Persma 1960 Manado sedang berbicara di kancah 32 besar Liga 4 PSSI. Kita berharap bahwa bisa memberikan hasil terbaik dan bisa memberikan kebangkitan bagi sepak bola karena didukung hampir semua stakeholder yang ada di pemerintah baik provinsi maupun kota Manado. Baik, ini sebenarnya dari namanya saja Pak Marfil ya, ada nilai historis di sana. 1960 diambil sebagai nama saat ini begitu. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik dengan mengangkat nama Persma 1960? Sebenarnya pada intinya adalah Persma. 1960 ini ditambah karena kita harus mengikuti regulasi. Persma itu kan Persatuan Sepak Bola Manado. Nah, 1960 ini adalah cikal bakal bersatunya para pemain, para pengurus di pencinta sepak bola itu mendirikan yang namanya Persma pada tahun 1960. Nah, dulu tidak dimasukkan 1960, kenapa? Karena waktu itu hanya
Persatuan Sepak Bola Manado. Tapi ketika kena bans pada waktu 2008 kalau tidak salah, ketika Persma Manado itu bermasalah dengan transfer pemain yang tidak membayar gaji, maka otomatis nama Persma itu tidak bisa digunakan, Persma Manado. Nah, kita mendirikan menjadi Persma 1960 Manado. Baik, jadi tidak ada pesan sebenarnya, namun karena alasan utamanya itu tadi kena ban, nama Persma tidak bisa digunakan lagi begitu ya. Pak Alan selaku mantan pemain Persma dan pelatih saat ini begitu ya, apa yang Anda rasakan ketika kembali terlibat menangani Persma, Pak Alan? Pertama kali ketika diajak. Terima kasih. Memang waktu pertama kali berdiri Persma 1960, saya juga waktu itu salah satu pelatih di tim itu. Ya. Kita waktu itu lolos juga ke putaran. Waktu itu masih ada sistem regional ya, tidak langsung nasional. Jadi kita juga berharap waktu itu Persma yang sebenarnya dapat dipulihkan di tapi memang sudah agak berat rasanya. Ya, otomatis ada beberapa penggiat sepak bola di Solo termasuk Pak Marpil mendirikan Persma 1960. Nah, sekarang Persma itu sedang berjuang dan didukung oleh seperti Pak Bahru kata dari pemerintah provinsi. Mari kita sama-sama dukung dan memang kita menargetkan ada klub yang naik ke kasta lebih di atas, mudah-mudahan ke Liga 3. Memang ada 2 perwakilan Sulut, Bolsel, tapi sayang Bolsel sudah gagal di babak 64 besar dan kita berharap tinggal Persma satunya, semoga bisa lolos ke Liga 3. Liga 3 begitu ya. Walaupun pertama perasaannya agak berat begitu Pak Alan ya. Memang perjuangan untuk mau ke level selanjutnya agak berat. Ini kebetulan sebentar dia main ya, match kedua lawan kalau tidak salah Mamuju. Kita berharap ya bukan cuma semua berharap warga Sulawesi Utara itu bisa menangkan, karena kalau kalah seri sebentar apalagi kalah otomatis kalau kalah memang otomatis peluang tertutup, kalau seri agak berat. Jadi mudah-mudahan sebentar mereka bisa meraih kemenangan. Baik, jadi jangan lupa memberikan dukungan masyarakat begitu ya. Hari ini akan main bersama Mamuju tadi ya, melawan Mamuju. Nah, Pak Marfil tadi dari Pak Alan sendiri mengatakan di awal cukup berat memang. Jadi kalau ketika awal Anda membangun Persma 1960 begitu ya, memang apa tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi? Yang tantangan terbesar di dalam satu organisasi sepak bola adalah finansial, dukungan finansial termasuk dukungan pemerintah. Tapi saat ini puji syukur bahwa pemerintah di bawah Bapak Gubernur Maijen Purnawirawan Julius Sivanus itu begitu eksis mendorong seluruh pimpinan di kabupaten kota maupun kepala-kepala dinas dan para pengusaha untuk mensupport bangkitnya sepak bola di Sulawesi Utara. Jadi Persma ini hanya kata aja Persma Manado, tapi di dalamnya sebenarnya Pak Gubernur telah mendorong stakeholder yang ada saat ini, para manajemen yang ada untuk merangkul semua pemain yang ada dari zona-zona yang ada, baik zona Nusa Utara, zona Bolmong Raya, zona Minahasa, dan dari Manado sendiri sudah ada. Kita melihat bahwa dari zona Nusa Utara itu ada anak-anak Sangie, Subu, dan dari Talaut ada dari Bolmong Raya, ada dari Minahasa yang sudah masuk sekarang. Dan mereka bukan hanya memperjuangkan nama Persma Manado saja, tapi mereka memperjuangkan sepak bola Sulawesi Utara sesuai harapan Pak Gubernur dan seluruh pencinta sepak bola agar Stadion Kelabat kembali bisa ada satu tim yang mewakili Sulawesi Utara di kancah nasional. Baik, ini luar biasa sekali berarti ya. Sebelum kita akan ke persiapan tim begitu Pak Alan, tadi di opini publik masyarakat sempat menyampaikan terkait dengan bagaimana seleksi, mungkin ingin diketahui gitu begitu oleh masyarakat perekrutan tim Persma 1960, walaupun mungkin sudah pernah dibahas begitu ya. Bisa diulangi mungkin pagi hari ini seperti apa sebenarnya? Mungkin kalau dari seleksi dari pembentukan tim itu tentu manajemen membentuk tim pelatih dulu. Tim pelatih itu pelatih kepala, biasanya pelatih kepala dia pilih, terus pelatih kepala itu dia ambil stafnya, asisten pelatih yang mungkin sefilosofi dengan dia. Bisa saja kalau ambil pelatih yang tidak sepaham itu akan berseberangan, jadi dia ambil istilahnya satu paket ya dia pilih. Nah, di situ dia seleksi juga kami waktu sempat memantau, selain dari putra daerah di Sulawesi Utara, dia juga ada beberapa tambahan dari luar, dan memang kebutuhan tim, karena juga kalau terlalu memaksakan pemain lokal terasa belum cukup untuk bertarung di level nasional. Nah, kalau soal teknis pemilihan itu ranahnya pelatih, karena hasilnya dia akan bertanggung jawab, baik buruknya pemain dia yang pilih, tidak ada titipan sama sekali, itu murni hasil dari pelatih. Karena kalau ada yang bilang oh ini titipan serta hasilnya bagus, pelatih bisa, oh bukan saya yang pilih, maka selalu saya tahu itu murni dari
keputusan pelatih pemilihan pemain. Mungkin bisa digambarkan ke masyarakat kondisi tim saat ini, pemainnya dari mana atau apa yang bisa diinformasikan ke masyarakat? Kebetulan waktu babak 60 besar saya bersama Pak Kepala Dinas waktu itu ditukar Pak Gubernur untuk memantau tim Persma dan tim Bolsel yang ada bertarung di babak 64 besar di Magelang dan Pasuruan. Hari ini kita nonton Persma, besoknya kita Bolsel. Dan Persma saya lihat waktu itu menang 0, kualitas main lumayan bagus ya. Cuma mungkin harus lebih tingkatkan lagi. Karena kalau pemain menang terus cepat puas, itu nanti akan jadi bumerang. Contohnya kemarin dia kalah di pertandingan pertama karena dia menang terus. Setelah akhir seri itu mulai menurun, jadi tetap fokus untuk pertandingan. Oke, kalau Pak Marfil melihat sendiri respons dari mantan pemain, legenda Persma, begitu masyarakat juga terhadap kebangkitan Persma saat ini seperti apa Pak Marfil? Ya, saya melihat bahwa begitu antusias, baik mantan pemain, para pendukung, supporter, pencinta. Kita melihat ketika Liga 4 dilaksanakan di Stadion Kelabat, seluruh tribun hampir tidak tampung dan menampung animo para penonton, warga Kota Manado, sekitar maupun yang ada di kabupaten kota untuk menonton asa daripada satu tim dan Persma keluar sebagai pemenang. Ditambah juga kehadiran Bapak Kadispora Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Audi Pangemanan bersama dengan jajaran rombongan bahkan dari pemerintahan Sulawesi Utara maupun Kota Manado, Pak Kadispora juga Kota Manado hadir. Ini menambah sebenarnya daya juang anak-anak Persma bahwa mereka tidak sendiri, tapi warga Sulawesi Utara dan lebih khusus Kota Manado dan warga Sulawesi Utara sekitar itu mendukung full akan hadirnya tim sepak bola Persma Manado kembali dan bisa masuk ke Liga 3 tahun ini. Karena untuk tembus Liga 3 ini memang cukup menguras energi, stamina, bahkan finansial, karena kita tahu bahwa mereka selesai daripada juara Liga 4 Sulawesi Utara, mereka ke Liga 4 seri nasional itu udah 64 tim. Mereka sudah baru lolos, hanya istirahat recovery berapa hari sudah masuk ke 32 tim, dan 32 tim yang masuk ini tentu sudah yang terbaik. Sekilas saya melihat di grup Persma ini ada Persikotas, itu juara Jawa Barat Liga 4, Persma juara Liga 4 di Sulawesi Utara, Persima Mamuju yang lawan sebentar ini adalah juara di Sulawesi Barat, dan PSP Padang juga juara di Sumatera Barat. Artinya mereka inilah tim yang memang terbaik di provinsi dan mereka telah lolos dalam fase 64 besar. Maka lawannya dihadapi sangat-sangat berat bagi anak-anak Persma, tapi kami yakin mereka mampu memberi yang terbaik, dan kita warga Sulawesi Utara harus mendukung full dan mendoakan perjuangan anak-anak kita, karena ini bukan hanya nama Persma tapi nama Sulawesi Utara. Kalau kita melihat roadmap saat ini, berarti Persma tinggal mengalahkan berapa tim lagi atau kapan atau seperti apa? Tingkatan selanjutnya? Memang masih panjang kalau tingkatannya, karena sesudah 34 besar ini kan mereka dibagi grup ini, masih ada 2 pertandingan lagi. Sebentar lawan Mamuju, baru sesudah itu lawan PSP Padang. Nah, kita berharap 2 sisa pertandingan ini Persma bisa menang, sehingga kita bisa masuk lagi di babak 16 besar. Saya belum terlalu mengikuti kalau 16 besar dibagi grup lagi, kalau saya lihat, atau dibagi grup lagi, berarti kita masih ada 3 pertandingan lagi yang akan dilaksanakan di 16 besar. Masuk ke 8 besar. 8 besar itu mungkin belum langsung masuk ke Liga 3, tapi hanya mungkin 1 sampai 4, 1 sampai 6 itu masuk di Liga 3, 2-nya itu playoff. Atau enggak? Berarti ini masih ada cukup panjang perjalanan Persma untuk tembus, tapi tidak ada yang mustahil ketika kita mau bersama-sama dan mendoakan perjuangan anak-anak Persma. Baik, ini Pak Allen, dari apa yang disampaikan oleh Pak Marfil cukup berat lawan-lawannya begitu ya, yang terbaik dari masing-masing utusannya provinsi begitu. Nah, kalau Pak Allen melihat bagaimana kondisi persiapan tim saat ini, memungkinkankah atau peluangnya cukup besarkah kita untuk melangkah ke kasta lebih tinggi lagi begitu Pak Allen? Secara peluang masih besar karena masih 2 pertandingan. Dan kita yakin seperti Pak Marfil katakan tadi, anak-anak akan tampil maksimal. Seluruh pemain, official tim akan berusaha bangkit. Karena kalau hasil minor sebentar, kita peluang sudah tertutup. Berharap harus menang, dan memang lawan-lawan ini berat ya. Termasuk PSP Padang itu tim klasik dulu, istilahnya tim dari Perserikatan, Angkatan Persma dulu, yang dulu divisi utama. Dia mantan tim divisi utama sekarang waktu zaman Perserikatan. Tapi kita rasa mereka juga akan ciut dengan nama besar Persma juga. Pasti mereka yakin Persma ini tim klasik juga.
kita juga mereka pasti akan perhitungkan dengan Persma. Dan itu saya katakan tadi untuk seluruh pemain tetap fokus, konsentrasi untuk dua pertandingan ini. Harus berjuang mati-matian. Kalau orang bilang habis orang Manado bilang ya. Karena kalau seri apalagi kalah berat sekali, apalagi kalah memang sudah tertutup. Beban begitu ya jadinya Pak Alan ya. Kalau melihat fokus tim saat ini latihannya seperti apa begitu? Fokusnya melatih apa begitu Pak Alan? Kalau untuk kesiapan tim mungkin kita cuma pantau dari sini, tapi mulai postingan-postingan yang diadakan Instagramnya atau apa yang Persma, kita bisa monitor di situ. Kelihatannya memang tim Persma siap untuk bertarung dan siap untuk maju ke babak 16 besar. Dan kami doakan, seluruh masyarakat Sulut doakan mereka bisa berhasil. Pak Marfil, kalau melihat pertandingan tentunya masyarakat Sulawesi Utara, Manado ingin menyaksikan secara langsung atau melihat perkembangannya seperti apa, di mana saja diupdate informasinya? Update informasi tentang Persma tentu di akun Persma Manado 1960. Tapi kalau untuk nonton bareng itu Pak Kadispora Provinsi Sulawesi Utara dibantu oleh jajarannya ada Bapak Alen dan ini mengadakan nonton bareng bersama selalu setiap pertandingan itu di Aula Koni Hall B, Hall A. Jadi kalau yang mau menonton sebentar siang boleh langsung ke situ. Setengah lima sebentar bisa menonton langsung perjuangan anak Persma Manado, karena kita harus mensupport full anak-anak Persma Manado ini, karena ini harga diri sepak bola Sulawesi Utara. Baik, jadi untuk menonton di Aula Koni Hall A setengah 5 sore nanti ya. Oke, baik. Pak Alan, kita melihat dulu tim secara keseluruhan begitu, skuad Persma 1960 saat ini lebih banyak didominasi pemain muda kah atau yang berpengalaman kalau kita melihat saat ini? Kalau sesuai regulasi pemain memang ada aturannya untuk kompetisi Liga 4 itu ada regulasinya dari PSSI. Itu usia pemain senior bebas hanya 7 orang dan sisanya di bawah kelahiran tahun 2008 sampai 2003 sampai 2008. Berarti 2003, 4, 5, 6, 7, 8. 2009 enggak bisa, 2002 enggak bisa. Nah, kalau mau lihat materi usia terutama pemain muda itu kualitasnya banyak bagus. Cuma mungkin jam terbang yang dibutuhkan, dan ini kan sudah level nasional. Ya, berarti mereka harus tentu bermain levelnya harus ditingkatkan lagi ya. Karena ini level nasional, ini mungkin sudah 32 besar. Orang harus lebih maju ini. Nah, itu yang, dan 7 pemain senior juga. Ada yang dari Rilo, ada beberapa pemain yang memang sudah punya jam terbang tinggi. Rilonto, Jeki Runtulalo. Ada beberapa yang sudah senior yang bagus. Baik, kita mengingatkan dulu Bapak-Bapak untuk pendengar yang ingin bergabung bersama Sulut Bicara pagi hari ini. Pendengar, Anda bisa bergabung di sambungan telepon 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Atau juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp ataupun bahkan SMS di nomor yang sama. Pagi hari ini kita membahas Asa Persma 1960 menatap Liga 3. Tadi pagi di Opini Publik banyak sekali memberikan masukan kepada manajemen. Mungkin Anda juga ingin menyampaikan secara langsung, bisa di sambungan telepon 082195835080. Pak Marfil, sambil menunggu pendengar kita bergabung atau pemirsa yang menonton Pro 1 pagi hari ini, sebenarnya kalau misalnya ditanyakan ke Pak Marfil sendiri, mengapa memilih kembali menghidupkan Persma begitu? Kenapa tidak membentuk nama baru atau klub baru, seperti apa? Memang banyak klub baru berdiri, karena memang itu tidak dilarang secara administrasi, banyak klub baru, tapi Persma Manado itu adalah nama suatu klub perserikatan yang sudah melegenda. Kita tahu di sini ada 4 yang banyak, ada 15 kabupaten kota itu rata-rata ada klub perserikatan, tapi yang pernah mencicipi di Liga Divisi Utama atau Liga 1 saat ini adalah Persma Manado, Persmin Minahasa, dan Persibom Bola Mongondo. Kita ada Persisangnia, itu sama sebenarnya, tapi nama Persma ini kan memang sudah dikenal luas. Orang kalau bertanya sepak bola, kita ada di Jakarta atau ada di daerah provinsi lain, bagaimana kabar Persma? Mereka tidak tanya bagaimana kabar, klub-klub yang baru berdiri, tapi mereka bertanya bagaimana kabar Persma. Kedua mungkin bagaimana kabar Persmin dan Persibom. Artinya nama Persma ini di kancah maupun seluruh pemain sepak bola atau pelatih timnas itu selalu terngiang dan dikenang bahwa Persma adalah klub yang melegenda di Sulawesi Utara, khususnya Indonesia Timur, dan sangat-sangat disegani. Karena Bung Allen sendiri ini adalah jebolan Persma dan juga pernah mencicipi timnas Indonesia, bahkan sampai di training di Italia. Dan kita
Sulawesi Utara, khususnya kota Manado dan sekitar itu tidak pernah kehabisan pemain untuk masuk ke timnas Indonesia. Baik, itu dia jawabannya kenapa ternyata memang karena nama besar Persma ini begitu Pak Marfil ya. 082195835080 silakan, selamat pagi. Sulut bicara, halo. Halo, selamat pagi. Selamat Bicara pagi, dengan Bapak siapa di mana? dengan Cliff yang ada di Motoling. Langsung dengan Pak Marfil juga Pak Alan, Bung Cliff. Iya, selamat pagi kedua narasumber ya. Selamat pagi, salam olahraga. Sebenarnya saya mau tunggu-tunggu pertanyaan yang ditanyakan di opini publik tentang asa. Asa itu apakah itu harapan atau kurang berharap atau seperti apa? Tolong jelaskan sebentar ya. Soalnya di depan sudah ada asa kan? Baik. Asa Persma. Mhm. Dan dulu saya tahu kan itu ada Sulut United, Manado United. Kenapa selalu diganti? Apa karena kalah-kalah, terus balik ulang. Terus Persma, Bapak, ketika kita mau dengar Persma, langsung terpikirkan Pak Mangindaan. Jujur saja. Karena beliau itu ketika Persma itu waktu kepemimpinan memang terkenal kan. Sekarang saya dengar kayak apa ini? Ini Persma 1960 ini pendirinya itu bukan pendiri, Pak. Saya juga sebagai masyarakat itu kurang setuju kalau bilang itu sebagai pendiri. Karena Persma kan itu dari dulu kan. Jadi kayak kalau di paten itu Anda menciplak itu. Nanti itu bisa kena kan? Baik, Bung itu Cliff. kalau di produk begitu kan, hak paten. Tidak boleh diciplak begitu kan? Baik. Sudah ada yang punya. Tolong jelaskan mekanisme seleksi perekrutan pemain. Mhm. Karena begini Pak, saya mohon ketika Bapak sebagai manajemen sudah menunjukkan kepala pelatih atau kepala pelatih dan asisten pelatih, serahkan sepenuhnya kepada pelatih. Jangan nanti ketika ada orang tertentu yang tidak lolos, nanti ada intervensi di situ. Saudara saya, teman saya nggak lolos ya. Jangan diberikan penuh kepada pelatih, karena pelatih yang lebih tahu. Karena manajemen beda kan. Jadi tolong supaya maju, Persma ini bangkit lagi, kami mendukung kalau memang betul-betul penggiat-penggiat olahraga ini memang serius. Baik, Bung Cliff. Jangan ada di belakang, memang titipan itu di mana-mana kan Pak. Baik, Jangan terima cara kasih. begini, Ya, kita orang itu nggak masuk Bung di Cliff, 10 besar. sudah Masuk bisa juga. kami tangkap Karena informasinya. Saya mau terangkat di Penama. Jadi serah penuh kepada pelatih. Karena pelatih yang lebih paham, Baik. lebih profesional untuk Terima melihat. kasih Bung Cliff, sudah bisa kami tangkap apa yang menjadi keresahan begitu ya dari Bung Cliff tadi terkait bahkan dengan asa ini apakah harapan atau ada nada-nada kurang berharap begitu. 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar bergabung bersama kami untuk Sulut Bicara pagi hari ini terkait dengan topik asa Persma 1960 menatap Liga 3. Sekali lagi di sambungan telepon kami coba tunggu menampung terlebih dahulu. Anda ingin bergabung bersama kami di sambungan telepon 082195835080. Selain sambungan telepon pendengar, Anda juga bisa mengirimkan komentar di YouTube channel kami RRI Manado, di mana Anda bisa menonton secara langsung juga live Sulut Bicara pagi hari ini, atau juga di pesan singkat SMS dan juga WhatsApp chat di nomor yang sama 082195835080. Pak Marfil, silakan langsung merespon apa yang disampaikan oleh pendengar. Oke, yang kami tangkap ada 3, tapi sebenarnya 3 pertanyaan ini sudah dijawab di awal tentang asa, bahwa asa itu adalah sebenarnya harapan dari kita semua, bahwa ketika Liga 4 ini digulir, itu begitu ribuan warga kota Manado maupun yang ada di kabupaten kota itu berbondong-bondong menyaksikan penampilan dari klub-klub Liga yang ada di bawah PSSI Sulawesi Utara. Dan kita boleh lihat final yang terbesar, terbanyak penontonnya, dan memang ini menghasilkan Persma. Nah, latar belakang berdirinya Persma tadi ini sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa Persma 1960 ini hadir karena Persma yang sebelumnya kena bans daripada FIFA. Dan itu ada 7 tim di kompetisi Liga Indonesia itu yang kena bans. Kita mengenal bahwa kenapa Persma 1960, ada juga sebenarnya kemarin Persebaya 19 berapa. Baru ada juga Persija 1928 kalau tidak salah. Jadi ini berdiri ini karena kita sudah jelaskan tadi bahwa ada sanksi yang kita tidak bisa menggunakan nama Persma lagi. Maka ditambahlah yang namanya 1960, tetapi tidak menghilangkan makna dari perjuangan sesepuh olahraga kita yang dimana telah mendirikan yang namanya Persatuan Sepak Bola Manado pada tahun
1960-an. Jadi ini, nah menyinggung kehadiran Bapak E. Mangindaan, pada waktu Persma 1960 ini berdiri, kami juga bersama dengan keluarga Mangindaan. Waktu itu Bapak Harley Alfredo Benfica sebagai wakil wali kota Kota Manado, dan kami yang sama-sama membangkitkan Persma dengan berkoordinasi dengan PSI untuk menambah 1960 sehingga kita bisa menggunakan nama Persma kembali. Baik. Ya, kalau tadi soal rekrut pemain itu memang sekarang manajemen sudah ada sendiri, ada manajemen sendiri yang terbaru. Mereka tadi sudah dijelaskan Coach Allen, mereka telah mengadakan seleksi secara terbuka dan pelatihnya bukan pelatih dari sini dan tidak bisa dititip karena pelatihnya dari luar atau sering sapa Coach Oji, dan telah terjaring pemain-pemain terbaik mereka. Bahkan kita bisa melihat itu hasil mereka. Mereka ada sampai saat ini 32 besar, itu perjuangan yang luar biasa. Juara di Sulawesi Utara, juara masuk lolos di juara grup di 64 besar, di grup N kalau tidak salah, dan sekarang ada di babak 32 besar. Itu menunjukkan bahwa seleksi anak-anak yang dilaksanakan di Sulawesi Utara oleh Persma itu terbuka, dan yang terpilih sudah sampaikan tadi bahwa bukan hanya Kota Manado, tapi ada perwakilan dari Nusa Utara, dari Bolmong Raya, Tomohon, Minahasa, dan ada juga yang dari luar, termasuk dari Papua dan dari Pulau Jawa. Jadi kita berpikirlah positif bahwa manajemen saat ini mereka tidak main-main, karena buktinya mereka ada di 32 besar. Jadi kalau tadi sebagai Bung Cliff terkait dengan penyebutan pendiri Persma 1960 begitu, Pak Marfil, sebenarnya tepat-tepat saja begitu ya? Karena memang kita sudah tidak bisa sebenarnya menggunakan Persma Manado karena kena bans. Baik. Kecuali kita mau membayar sanksi yang begitu besar dari beberapa pemain, maka kami mendirikan karena mendirikan berarti ada nama baru, ada manajemen baru. Itu namanya ditambah 1960 Manado. Itu dia alasannya Bung Cliff, kenapa jadi pendiri, karena namanya berbeda, bukan Persma tapi Persma 1960. 082195835080. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara, Priscila Balebu. Selamat pagi, Bapak siapa di mana Pak? Bung Benijo di Bohmut. Bung Benijo, silakan langsung dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini, Pak Marfil juga Pak Allen. Oke, selamat pagi kedua narasumber. Salam olahraga, jaya. Oke, tentunya memberikan apresiasi ya kepada Pemprov Sulawesi Utara. Dalam hal ini mungkin Kak Edi ini ya, pokoknya Pemprov Provinsi dan Kota-Kota Manado yang telah membangkitkan ya Persma ya. Saya sangat memberikan support. Mari kita sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara mendukung penuh agar supaya tim kesayangan kita bisa berbicara di level nasional, bahkan bisa menuju Liga 3 ya. Tentunya sudah terjaring ya pemain-pemain terbaik untuk seleksi ya, sudah diseleksi itu. Dan ada yang namanya istilah titipan ini, karena kan ini ya sudah tidak zaman lagi itu bilang titipan, karena ini membawa nama Sulawesi Utara untuk berkiprah di tingkat nasional. Jadi saya memberikan support ya, sangat mendukung sekali ya apa yang telah diraih oleh para pengurus Persma, dan tentunya untuk bermain sebentar prediksi gol melawan Mamuju 2-0 untuk Persma. Jaya. Kita aminkan, jaya. Baik, itu saja Bung Benijo. Ternyata memberikan support yang luar biasa, bahkan ada prediksi skor begitu Pak Allen juga Pak Marfil. Tadi Pak Marfil sambil menyebutkan bahwa ada pemain dari Nusa Utara juga begitu, berarti komitmen dari manajemen sebenarnya memberikan ruang juga bagi talenta Sulawesi Utara sangat besar begitu Pak Marfil ya? Ya, karena kami melihat kadar komposisi. Jadi manajemen sekarang ada manajemen yang baru yang dikendalikan oleh Pak Ferry dan teman-teman dan disupport pemerintah Sulawesi Utara. Bahkan Pak Kadispora Pro Sulawesi Utara, bahkan KONIS Sulawesi Utara itu semuanya mensupport, bukan cuma Persma. Tim sepak bola juga ada Bolsel FC, ya itu disupport. Bahkan para putra-putra terbaik Sulawesi Utara yang berhasil di daerah, ketika kemarin Pak Rano Tilar sekarang adalah Gubernur Akademi Militer, itu bahkan mensupport langsung anak-anak Persma. Jadi semua bahu-membahu mendukung untuk tim sepak bola Sulawesi Utara ini bangkit. Nah, kalau tadi tanya bahwa ada dari Nusa Utara dan sekitar, ya memang semua ini ada. Bahkan kurang lebih kalau kami melihat bahwa ada 80% pemain yang masuk di tim Persma 1960 Manado saat ini yang berjuang itu putra daerah Sulawesi Utara. Mungkin cuma berapa yang dari luar, karena kita melihat mungkin ada yang dari
ex timnas Indonesia, yang belakang itu Indra, baru dari Papua itu ada 1-2. Sisanya mungkin pemain dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, dan ini luar biasa ketika anak-anak Sulawesi Utara itu bisa menampilkan permainan yang terbaik, juara grup di babak 64 besar, karena PSP Padang ini klub yang memang eksis untuk ada selalu di Liga 1, Liga 2. Persib Mamuju itu tidak terlepas dengan yang namanya PSM Makassar, karena mereka itu satu daerah yang mendekat. Dan Persikota Tasikmalaya itu tidak terlepas dari pembinaan yang namanya Persebaya Surabaya, Persib Bandung. Nah, kita Sulawesi Utara ini jujur sudah hampir puluhan tahun ini tidak ada klub liga, terakhir Sulut United. Mungkin yang itu terakhir hanya 3 musim dan hilang, tapi kita melihat bahwa kita masih mempunyai anak-anak yang bertalenta yang menjadi penerus daripada rekan-rekan kami yang pernah berjuang di timnas Indonesia. Mereka bisa menampilkan yang terbaik saat ini. Pak Alan, tadi disampaikan Pak Marfil, kita punya anak-anak yang bertalenta. Anda melihat sendiri sebenarnya seperti apa potensi talenta-talenta Sulawesi Utara saat ini? Talenta pemain di Sulawesi Utara, kebetulan saya juga seorang pelatih, walau akhir-akhir ini memang kesibukannya lebih banyak di kantor, tapi tidak pernah tinggal dengan sepak bola, tidak pernah lupakan sepak bola. Banyak pemain muda di Sulawesi Utara, banyak talenta. Mungkin kita lebih tingkatkan lagi kualitas pelatih kita, sumber daya pelatih. Kalau mau menghasilkan pemain yang baik tentu harus punya pelatih yang baik, dan itu yang kita harapkan di Sulawesi Utara lebih banyak lagi khusus pelatih. Karena kalau pelatih banyak, otomatis pemain juga ilmu akan bertambah. Jadi berharap untuk ke depan kalau ada di Sulawesi Utara dilaksanakan kursus-kursus pelatih untuk peningkatan kualitas, untuk pembangunan sepak bola usia dini, grassroots, dari grassroots ya. Oke, baik. Jadi skill pelatih juga ini ditingkatkan begitu ya, dan diperbanyak di Sulawesi Utara. Banyak juga event-event usia dini di Sulawesi Utara. Event usia dini untuk sepak bola ya. Semoga makin banyak lagi Pak Alan. Kalau sebagai mantan pemain begitu Pak Alan melihat perbedaan atmosfer Persma dahulu ketika Anda menjadi pemain dan sekarang seperti apa perbedaannya? Memang sangat beda jauh. Dulu kita bermain di kasta tertinggi, ini masih Liga 4. Dulu namanya divisi utama itu kasta tertinggi, dan mungkin bukan cuma Persma waktu itu, Persma duluan baru kemudian diikuti oleh Persmin dan Persibon. Tentu levelnya berbeda. Jadi seluruh dukungan, bahkan seluruh dukungan tentu, apalagi ini pemain profesional, pemain ini kan sudah profesional kalau itu. Euforianya beda dengan sekarang. Tapi kami berharap sekarang juga Persma yang sekarang ini 60 dapat melaju ke level yang seperti kami dulu. Baik, nilai-nilai sebagai mantan pemain, sebagai senior, sebagai ya living legend lah begitu Pak Alan ya. Kira-kira apa yang harusnya Anda wariskan atau diwariskan ke pemain-pemain saat ini? Nilai-nilai apa? Ya itu tadi nilai-nilai, maksudnya seperti apa? Kedisiplinan mungkin, atau itu yang Anda punya dahulu. Mental bertanding yang paling mental utama. bertanding. Ya, disiplin dan mental bertanding. Karena sebagus-bagusnya skill kita kalau mental bertanding baru lihat lawan Sotako, sama juga bohong. Ini kalau ngana makan nasi, kita makan nasi lewat main bola. Pasti orang akan motivasi main akan naik. Ya. Nyali harus besar begitu Pak Alan ya. Apalagi main di luar. Kita memang dari dulu pernah kita dipelatih Coach Vega, itu pelatih asing. Dia pernah ajarkan kita, Coach Ari Kusoy juga mantan pelatih PON kita. Kita main keras, apalagi orang dari wilayah timur. Keras-keras tapi jangan kasar. Itu saja. Itu yang jadi patokan, jadi motivasi untuk orang main fighting, apalagi orang-orang timur, tapi jangan berlaku kasar. Baik, karena kalau mental juga sudah kalah begitu, permainan jadi jelek begitu Pak Alan. Kalah bulu-bulu kalau orang Manado juga bilang, so kalah bulu-bulu. Kalah bulu-bulu. Oke, baik. Kami masih menunggu Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami 082195835080. Menarik sekali apa yang menjadi perbincangan pagi hari ini. Anda yang mungkin bukan hanya topik ini dekat dengan pecinta sepak bola Sulawesi Utara begitu ya, tapi juga ini topik yang dirindukan masyarakat Sulawesi Utara begitu, Pak Marfil. Kalau kita berbicara Pak Marfil target promosi begitu, syarat utama apa yang sekarang ini kalau kita lihat harus dipenuhi oleh Persma 1960? Karena ini masih kasta Liga 3, saya rasa bahwa semua hampir sudah terpenuhi. Bahwa kita mempunyai stadion Kelabat yang memang perlu pada pembenahan, tapi dengan komitmen yang kuat Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Maijen Purnawirawan Julius Silvanus, dan juga Dispora Sulawesi Utara. Ada pembenahan-pembenahan yang telah dilaksanakan walaupun pelan-pelan tapi sudah memenuhi syarat untuk Liga 3. Dan saya berharap Persma 1960 ini bisa lolos di Liga 3. Kita menang hari ini, kita menang berikut, dan kita bisa masuk babak
sampai 6 besar, sehingga ini menjadi asa juga buat generasi muda bahwa kita akan melaksanakan tadi Baik. kegiatan usia dini, kegiatan usia muda, tujuannya agar menjadi bibit pemain di Persma Manado di Liga 3, sudah Liga 3, next Liga 2. Nah, Liga 2 mungkin stadionnya sudah lebih megah Baik. lagi, dan di Liga 1 kita sambut dengan ini. Semoga mimpi kita ini bisa tercapai agar sepak bola Sulawesi Utara bisa kembali bangkit. Amin. Baik, kita ke telepon. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai di Bitung. Silakan langsung Pak Sagai dengan Pak Marfil juga Pak Alan. Oke, kepada narasumber, tentu sebagai warga Sulawesi Utara tentu sangat berharap dengan terbentuknya Persma Manado, Persma 1960. ya, dengan terbentuknya maka orang berharap jangan cuma sampai di terbentuk dan bermain. Oleh karena itu harapan kepada pelatih dan pengurus yang ada, tiap saat tetap ada seleksi. Jadi setiap ada pertandingan, apa yang hasil seleksi lalu masih diseleksi ulang, agar supaya memang betul-betul terbentuk tim yang dapat diandalkan. Di samping evaluasi hasil pertandingan, juga dievaluasi hasil per individu, agar supaya betul-betul ini tim ini ke depan harapan semua boleh naik kelas. Dari 4 naik 3, 3 berjuang, 2 sampai 1. Amin. Kemudian untuk sore nanti pakai karcis, pakai bayar atau bagaimana? Baik, gratis Pak Sagai. Iya, itu perlu diekspos agar supaya jangan nih orang-orang berpikir mau pinjam kurang kagak bayar. Baik. Jadi ini harus diekspos agar supaya masyarakat untuk menonton tim kebanggaan. Saya kira itu saja yang boleh diberi support. Baik. Jangan nanti setelah kalah mulai putus asa. Baik. Berjuang terus. Baik Pak Sagai. Karena untuk mendapatkan hasil, jangan henti-henti berbuat baik. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung sudah memberikan support yang luar biasa, juga mengingatkan kalau kita harus menginformasikan nanti di KONI 4:30 sore di Hall A itu gratis begitu ya, tidak ada karcis. 082195835080 di belakangnya Pak Sagai. Halo, selamat pagi Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Salam olahraga, salam sepak bola. Jaya. Silakan, Bapak siapa di mana, Pak? Di bahu ini. Sekali lagi Bapak siapa? Mohon terputus tadi. Bapak siapa? Bapak Yani di bahu. Pak Yani di bahu. Silakan Pak Yani. Ya, pertama-tama kami sebagai salah satu penggemar supporter Persma yang ada sejak zaman keemasan waktu Persma mengikuti divisi utama, di mana saat itu juga kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Sulawesi Utara di bawah nakoda Gubernur Sulawesi Utara yang selalu getol untuk mengangkat prestasi dunia olahraga, bukan saja sepak bola tapi dari cabang-cabang olahraga yang lain. Baik. Yang pertama-tama kami sebagai supporter tentu dengan kehadiran dua narasumber pada pagi hari ini di RRI, tentu siapa yang tidak kenal dengan Sun Legend, seorang Alan Monday yang prestasinya masyarakat Sulawesi Utara bahkan nasional sangat mengikuti jejak rekam seorang Alan Monday. Tentu kami mengharapkan Coach Alan Monday bisa dapat memberikan trik-trik khusus kepada para pelatih, para junior yang ada yang tergabung dalam Persma yang 1960 yang sedang berjuang untuk bisa lolos ke depan nanti. Saya rasa Coach Allen itu sangat tepat untuk bisa masuk dalam manajemen Persma. Begitu juga dengan seorang Pak Marfil Budiman yang kami ketahui beliau adalah salah satu kreator sepak bola. Bahkan yang kami ketahui dia
adalah seorang Persma. Nah, kami harapkan juga sebagai supporter, dua orang ini dapat memberikan masukan-masukan kepada manajemen bagaimana mengelola Persma yang baik dan benar. Terutama yang ke depan nanti, bagaimana penonton bisa datang menyaksikan Persma bisa berlaga di Stadion Klabat di Sulawesi Utara ini. Itu masukan saja kami dan sebagai supporter. Semoga Persma bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan kami tahu, silakan kami menyaksikan Piala Dunia yang begitu euforia dengan Coach Allen itu adalah seorang pendukung berat dari Belanda. Salam sepak bola. Jaya, terima kasih Pak Yani yang ada di bahu. Sebelum menanggapi kita akan membacakan dulu komentar yang sudah masuk di YouTube channel Bapak-bapak. Kita ke Pak Tommy Abraham. Teringat tahun 2000-an zaman Persma, Persmin, Persibom. 3 tim kebanggaan Sulawesi Utara. Waktu itu apalagi Persma yang bertabur bintang Firman Utina, Jenry Pitoy dan striker top Alan Mandey. Sudah hadir pagi hari ini ya. Dan pertanyaannya katanya apakah regulasi PSSI sekarang memungkinkan tim sepak bola merekrut pemain asing ataukah murni pemain lokal? Ultras Badai Biru Tribun Timur Stadion Klabat era Persma tahun 2000-an. Harapannya Persma 1960 bisa berjaya lagi mulai dari Liga 3 nanti hingga bisa tembus Liga Utama atau Liga 1 begitu ya. Silakan Bapak-bapak menanggapi terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Pak Alan mungkin yang pertama dari pendengar tadi memberikan support begitu ya. Juga kebanggaan begitu ketika menyebut nama Pak Alan. Silakan nilai-nilai apa, trik-trik apa katanya ingin disampaikan. Seperti yang tadi saya katakan itu main bola itu apalagi sekarang ya. Sekarang itu main bola bisa dapat penghasilan ya. Jadi kalau memang bisa untuk kehidupan mungkin kalau sudah profesional, tapi kalau dari bawah kita akan berjuang memang apalagi ini mereka pemain-pemain sekarang. Dia main bagus, dia motivasi bagus. Bisa-bisa kan nanti ada klub besar yang akan beli ke dia, akan belanja dia dan jadi pemain hebat mungkin langsung ke klub besar. Jadi untuk diri sendiri dan untuk orang banyak itu. Jadi tidak hanya memikirkan saat ini begitu ya, harus sampai nanti ke depan dia akan punya penghidupan layak dari sepak bola masa depan. Baik, Pak Marfil, ini ada Ultras katanya. Ini sebutannya masih Badai Biru berarti? Ya, masih Badai Biru. Silakan menanggapi. Jadi dari Pak Tommy Abraham tadi bahwa apakah bisa menggunakan pemain asing sesuai regulasi, saat ini regulasi itu belum bisa memungkinkan. Penggunaan pemain asing itu nanti ada di Liga 2. Kalau untuk Liga 4, Liga 3 itu belum bisa menggunakan pemain asing. Nah, kedua mungkin pertanyaan bahwa 3 tim bisa diaktifkan kembali seperti yang waktu lalu. Saya mau menyampaikan bahwa kita mempunyai Pak Gubernur yang petarung dalam dunia olahraga, yang begitu giat. Maka saya optimis kita harus pelan-pelan. Satu dulu yang saat ini tertinggal adalah Persma karena Bolsel kemarin sudah tidak melanjutkan pertandingan karena sudah tidak lolos grup. Saya berharap Persma ini menjadi motivasi kita. Kita boleh seperti Pak ini ada Pak Yan Christian bahwa kita seperti mimpi itu harus kita mempunyai mimpi yang besar. Kalau kata Bung Karno itu kita harus mimpi di atas langit-langit sehingga kita jatuh di awan-awan. Kenapa? Kalau tanpa mimpi kita tidak akan capai asa tujuan kita. Dan saat ini kalau kita harus ada Persma Mania, saya menyampaikan pada partai final dan dari awal di Liga 4 di Kota Manado yang dilaksanakan Stadion Klabat oleh PSIS Sulawesi Utara itu semua stakeholder daripada pengurus supporter yang lalu, kebetulan saya mantan pengurus supporter itu ada dari The Man yang kemarin mendukung Sulut United, ada dari Persma Mania, ada teman saya Bung Oktav Lasut dan kawan-kawan hadir, ada dari Persma Fans Club Bapak Hengki Rumengan bersama dengan Theo Ponto itu hadir. Dan sampai saat ini mereka masih tetap eksis mendukung tim Persma. Jadi kalau dikatakan supporter tadi Persma Mania ada sampai saat ini. Nah, bentuk daripada donasi dukungan kita ketika mudah-mudahan dan kita semua berharap Persma lolos, kita datang membeli karcis. Kita datang mensupport Persma itu dengan meninggalkan yang namanya budaya gratis. Seluruh stakeholder bahwa kita beli karcis karena itu yang akan mensupport sepak bola bisa bertahan sampai ke level yang kita inginkan. Baik. Kita mungkin kalau ke level 1 masih jauh, tapi saya mau sampaikan Persma Manado pada tahun 90-an itu berjuang juga dari level Liga 3, Divisi 3, Divisi 2, Divisi 1 dan naik. Kalau kemarin punya Pak Mangindaan gubernur yang begitu eksis mendorong, saat ini ada Pak YSK. Sama-sama latar belakang dari TNI, sama-sama saat ini juga adalah gubernur dan pada waktu itu Pak Mangindaan gubernur, maka kita mempunyai asa itu untuk kembali karena sepak bola harus berjalan dengan pemerintah. Tanpa adanya pemerintah maka kita akan sulit karena semua yang ada di kita butuhkan itu harus ada dorongan pemerintah dan saat ini pemerintah hadir bersama dengan bukan karena Persmanya bukan, tapi karena
olahraga di Sulawesi Utara, Pak Gubernur YSK melihat harus bangkit. Kita harus menanaskan bahwa anak-anak yang berjuang saat ini mereka adalah petarung-petarung yang hebat, yang luar biasa. Mereka membawa nama Sulawesi Utara. Mari kita dukung mereka, support mereka. Jangan kita memberi kata-kata yang mengecewakan mereka. Baik. Tapi kita memberi mereka motivasi bahwa tolong perjuangkan sepak bola Sulawesi Utara. Tahun depan kita akan dukung di Stadion Kelabat Liga 3 Persma hadir. Amin. Ya. Dengan membeli tiket. Walaupun ini mimpi, tapi mimpi ini pasti akan terwujud kalau orang berdoa bersama-sama. Baik, kita dukung begitu ya Pak Allen. Karena memang banyak pecinta sepak bola yang sampai ke luar negeri untuk menonton, katakanlah misalnya Manchester United ke Old Trafford begitu, membayar tiket yang lumayan mahal, masa ke Persma nonton berat begitu dengan harga yang pasti lebih murah begitu Pak Allen ya. Pentingnya dukungan supporter ini sangat luar biasa bagi para pemain Pak Allen. Ya, pastilah. Karena kalau di sepak bola itu penonton dibilang pemain ke 13. Ya. Siapa yang akan bangga kalau keluarga kita nonton kita main, teman-teman kita nonton kita main, itu akan jadi motivasi sendiri untuk kita. Baik, karena memang tadi juga sempat disampaikan mental sangat berpengaruh bagi para pemain. Jadi semoga supporter-supporter kita mendukung terus Persma, dan hati-hati dengan ketikan di media sosial juga begitu ya. Ini ada dari Facebook Bapak-bapak, kita akan ke Pak Alex Manatar. Semoga asa Persma 1960 bisa mencapai target dan mengharumkan nama daerah di Liga 3. Tetaplah semangat katanya. Bapak Jan Christian, mimpi banyak orang bilang adalah bunga tidur, sesuatu yang diimpikan merupakan keinginan tiap orang. Persma yang merupakan kebanggaan pecinta bola Sulut sepertinya masih harus bermimpi untuk dapat memuaskan hati pecintanya. Harapan agar bisa masuk lagi dalam kompetisi bergengsi di Liga Indonesia masih merupakan impian kita semua. Para pengurus Persma Mania juga apakah masih ada mewujudkan mimpi kita? Tentu mereka yang gila bola katanya. Apakah masih ada atau mungkin sudah atau masih juga dalam mimpi? Mungkin bisa mengundang pemimpin Kota Manado dan juga Sulawesi Utara untuk membuka jalan kembali. Para pecinta Persma boleh ikut serta berbicara dan berpartisipasi agar impian itu bisa terwujud, saling memberi masukan dan donasi bahkan agar yang diimpikan tadi katanya bisa segera terwujud. Terima kasih Pak Yan Christian. Dukungan tadi sudah kita dengarkan dari komunitas, dari pemerintah juga sudah cukup lengkap. Supporter, masyarakat Sulawesi Utara, Kota Manado pada khususnya begitu ya, yang harus juga lebih memberikan dukungan Bapak-bapak ya. Kali ini kita akan ke Pak Marfil juga Pak Allen sebagai penutup pertanyaan kita pagi hari ini. Kira-kira harapannya bagi Persma sendiri juga bagi masyarakat Sulawesi Utara, silakan. Kita mulai dari Pak Allen terlebih dahulu. Khusus untuk Persma, tadi dari awal juga kita sampaikan ya, berjuang mati-matian untuk kelanjutan. Kalau gagal hari ini, kita kalah berarti selesai. Dan itu harapan dari semua masyarakat Sulawesi Utara. Dan pesan saya untuk pemain di lapangan, jangan ada kata menyerah. Apa yang Pak Gub titipkan, orang bilang petarung harus bertarung ya. Pak Gubernur bilang orang itu petarung. Orang Sulawesi Utara itu petarung, orang tunjukkan di lapangan. Ya, doa dari masyarakat Sulawesi Utara juga sangat membantu perjuangan tim Persma dan mudah-mudahan mereka menang, melaju ke babak selanjutnya. Baik, amin. Semoga nanti ketika masuk ke Liga 3 begitu Pak Allen, sudah ada jersinya yang bisa kita beli gitu ya. Pak Marfil silakan, tadi sudah lengkap dukungan, swasta juga mungkin bisa disentil sedikit ya. Silakan sebagai closing statement Anda Pak Marfil. Ya, Sponsor. Pertama makasih juga buat Pak Yani tadi di Bahu. Bahu ini adalah tempat banyak pemain dan atlet timnas Indonesia. Bahwa harapan yang sama dengan Pak Yani tentu harapan kami. Dan kembali saya bilang bahwa peran hadirnya pemerintah Pak Gubernur ini kami berharap bisa mendorong semua para investor, para pengusaha tambang yang ada di sini yang masuk ke Sulawesi Utara untuk CSR-nya atau menjadi mitra sponsor. Klub sebesar saja Manchester United membutuhkan sponsor, Real Madrid membutuhkan sponsor. Nah, kalau Persma dibiarkan berjuang sendiri dengan dana sendiri, maka kita tidak akan bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Tapi saya berharap Bapak Gubernur Julius Sivanus bisa menghadirkan sponsor yang besar. Karena kita di sini punya MSM, punya KONS, punya tambang, JSBM. Mereka itu harus wajib untuk memberikan kontribusi buat sepak bola dan olahraga di Sulawesi Utara, termasuk pemerintah yang ada di Kota Manado. Agar kalau dulu Pak Mangindan itu dia bisa menghidupkan karena sponsor ada dari Mantos, dari Bahu Mall dan sekitar itu mereka hadir bersama-sama gotong royong untuk mensupport dana, karena sepak bola itu kita tahu bahwa cukup besar pengeluarannya, apalagi kita berada di ufuk paling utara,
maka kos biaya kita untuk melakukan satu pertandingan tandang itu besar. Dan kembali lagi saya mau menghimbau, sebentar jam 4 itu seboleh ada di Hall A. Orang dukung Persma, kalau tadi malam boleh bawa nih sepak bola Piala Dunia pembukaan, banyak orang menonton. Jangan lupa hari ini tim kebanggaan Sulawesi Utara Persma Manado mau bertanding. Orang hadir karena ini partai final. 2 partai sisa itu adalah partai final dan harga diri sepak bola yang ada di Sulawesi Utara. Baik, itu dia disampaikan oleh Pak Marfil sebagai closing statement. Ultras Badai Biru yang kangen begitu ya, ingin menonton secara langsung datang ke KONI Hall A untuk jam 4 sore karena akan mulai jam 4:30 begitu Pak Marfil ya. Dan tentunya harapan besar pendengar juga pemirsa RRI Manado menyertai perjalanan Persma 1960 menatap Liga 3 saat ini oleh masyarakat Sulawesi Utara. Semoga kita doakan yang terbaik hasilnya nanti, walaupun tadi sudah ada prediksi Persma menang katanya 2-0. Amin. Amin, kita doakan bersama. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi bersama kami. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih Pak Marfil Budiman dan juga Pak Alan Mande atas waktu dan pandangan pemikiran yang sudah dibagikan ke Sulut Bicara pagi hari ini. Kita jumpa lagi lain kesempatan Bapak-bapak. Dan itu dia pendengar untuk Sulut Bicara di kesempatan Anda mendengarkan hari ini Jumat 12 Juni 2026 dengan topik Asa Persma menatap Liga 3. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bergabung bersama kami selaku penanggung jawab Kepala RRI Manado, ada Budi Nugroho, juga penanggung jawab produser dan juga semua tim yang bertugas di belakang layar. Saya Priscila mewakili tim kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan untuk Sulut Bicara. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda dan selamat pagi. Bersatulah